Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazza Nurhalifa Amalia dengan NIM 253020109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara, hubungannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, keterkaitannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari bagian pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai filsafat dan pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan, kebijakan, dan keputusan pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Ketut Rijin tahun 2010, Pancasila memiliki 3 tingkatan fungsi. Yang pertama, bersifat abstrak dan universal yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan negara yang tercermin pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, sebagai petunjuk yang lebih konkret, yaitu dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan presiden. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya dasar moral, tetapi juga dasar hukum yang menjadi arah dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya masuk ke hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang berisi cita-cita, semangat, dan tujuan bangsa Indonesia. Di alinea keempat, secara jelas tercantum Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan ini juga memiliki kedudukan sebagai sumber tertib hukum tertinggi dan memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam pembukaan menjadi dasar dari seluruh aturan hukum. Di bawahnya, jadi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi merupakan titik awal berdirinya negara Republik Indonesia, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran dari semangat proklamasi tersebut. Melalui proklamasi, kita menyatakan kemerdekaan, dan melalui pembukaan, kita menentukan arah dan tujuan dari negara yang merdeka. Dengan demikian, Pancasila dapat dikatakan sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan. Kemudian, Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Artinya, setiap hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Selanjutnya, lihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dalam pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dijelaskan dalam pasal 27 dan 28 yang memuat hak asasi manusia serta kesetaraan di hadapan hukum. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, terlihat dalam pasal 1 dan pasal 18 tentang bentuk negara, kesatuan, dan otonomi daerah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijelaskan pada pasal 2 dan pasal 22E yang mengatur pemilihan umum secara demokratis. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia terdapat pada pasal 33 dan pasal 34 yang mengatur perekonomian nasional serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai Pancasila benar-benar diterapkan secara nyata dalam konstitusi negara kita, bahwa Pancasila merupakan dasar sekaligus sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi arah kebijakan negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk tidak hanya menghafal sila-silanya, tapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.